Kami bersyukur buat pagi hari ini. Makasih buat kelahiran-Mu dalam kehidupan kami. Kau bukan cuma lahir, tapi Engkau diutus ke dalam dunia. Biar pagi hari ini kami bukan hanya merayakan kelahiran-Mu, bukan hanya merayakan kehadiran-Mu, tapi biar pagi hari ini kami pun menangkap maksud dan tujuan Engkau hadir. Maksud dan tujuan Engkau lahir ke dalam dunia ini, Tuhan. Di tengah-tengah kami merayakan kelahiran-Mu, kami gak kehilangan makna, alasan untuk apa Engkau Yesus datang ke dalam dunia ini. Berbicara buat setiap kami, firman Tuhan pagi hari ini menolong setiap kami. Roh Kudus mengajar setiap kami, biar pagi hari ini kami menangkap seluruh isi hati, maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa mengucap syukur bersama berkata amin. Baik, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan sharing tentang The King Has Come. Apa yang menjadi tema Natal kita di tahun ini, Gereja SMCC di tahun ini, Raja yang sudah datang. Ya. Nah, waktunya singkat, Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita kasih perhatian sebentar. Ya. The King Has Come bukan hanya sekedar berita kelahiran. Ya. Yesus datang ke dalam dunia. Dia lahir dan kita rayakan dia pagi hari ini. Dia bukan cuman bawa berita kelahiran, tapi saudara mesti tahu bahwa waktu kita merayakan Natal, dia datang ke dalam dunia, dia bawa deklarasi misi. Jadi Yesus bukan cuman sekedar lahir, tapi Yesus itu diutus. Karena seringkali dalam kehidupan kita, gereja seringkali hari-hari ini ramai perayaan tapi sepi pengutusan. Sementara Yesus lahir itu bukan cuma sekedar kita rayakan kelahirannya. Tapi dia juga bawa deklarasi misi. Nah, kenapa The King Has Come itu bukan hanya berita kelahiran, tetapi sekaligus ada sebuah pesan yang misioner. Ada sebuah deklarasi misi yang kita harus lakukan. Saya tulis di depan bahwa ketika Raja datang, ketika Yesus datang, ia membawa misi kerajaannya. Karena nggak ada satupun raja yang datang ke dalam dunia, ataupun seseorang atau pejabat RI1 datang melakukan kunjungan kenegaraan ke sebuah negara tanpa dia bawa misi. Nah teman-teman, pagi hari ini jangan terjebak hanya pada perayaannya. Teman-teman, jangan sampai kita merayakan Natal tapi kehilangan makna Natal yang esensial. Apa makna Natal yang esensial? Raja datang, dia bawa misi kerajaan. Dan misi selalu melahirkan hati yang diutus. Berapa banyak dalam kehidupan kita perayaan Natal cenderung kita maknai hanya sekedar perayaan. Setiap tahun tanggal 25 Desember ya, lagu Natal bergema di mana-mana, kita happy, kita bersukacita. Tapi saudara jangan lupa loh, bahwa Yesus dia lahir, dia bukan cuman dia lahir. Tapi dia juga diutus oleh Bapaknya. Bahkan sejak kelahirannya, saudara pasti belajar, saudara tahu kisahnya, orang-orang Majus itu cross line. Mereka berangkat dari timur menuju barat, itu udah sangat esensi misi. Mereka worship dengan misi. Mereka bertemu dengan rajanya bukan hanya dengar dituntun oleh bintangnya, tetapi karena ada pekerjaan misi yang mereka sedang kerjakan untuk datang menyembah raja. Nah, apa yang berikutnya? Saya tulis di sini apa bukti Yesus datang dengan misi kerajaan.
Jadi apa bukti Yesus datang dengan perayaan? Bukan. Ya, saudara bersyukur kalau kita merayakannya. Tapi saya mau titip pesan pagi hari ini. Jangan terjebak pada perayaan tanpa makna. Apa bukti Yesus datang dengan misi kerajaan? Tertulis dalam beberapa kitab Injil. Matius 20 ayat 28, saudara perhatikan dengan baik. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi pagi hari ini, saudara perhatikan kata, saya tulis di situ semua kata untuk. Untuk punya arti ada kepentingan. Untuk itu punya arti ada tujuan. Untuk punya arti itu ada misinya. Oke? Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk, perhatikan. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan. Yang hilang bukan yang healing. Kita kebanyakan healing sampai hilang. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saudara dengar baik-baik, kalau pagi hari ini saudara datang hanya untuk merayakan, saudara kehilangan makna Natal. Oke? Jadi kalau saudara datang hanya untuk candlelight, saudara kehilangan makna Natal. Saudara perhatikan lagi Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Saudara lihat baik-baik ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku. Coba ucapkan bersama saya, 2-3 roh Tuhan ada padaku. Boleh sekali lagi 2-3? Nah saudara, roh Tuhan ada pada kita, kira-kira tujuannya apa? Halo? Roh Tuhan ada sama kita, bahkan Alkitab bilang, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Berapa banyak dalam kehidupan kita, kalau kita tahu roh Tuhan ada pada kita, Tuhan mengurapi kita. Kita seringkali pakai kuasa itu hanya untuk kepentingan kita. Setuju? Kita pakai kuasa itu supaya toko kita diberkati. Enggak ya? Kita pakai kuasa itu supaya gaji kita naik. Kita pakai kuasa itu supaya persoalan kita selesai. Jadi tanpa kita sadar, kuasa yang kita miliki, yang Tuhan kasih, kita pakai semua kuasa itu jadi ilegal. Untuk kepentingan saya, untuk kepentinganku. Makanya yang terjadi penyalahgunaan kuasa. Sementara di ayat ini ditulis, roh Tuhan ada pada kita, oleh sebab ia telah mengurapi kita. Coba untuk apa? Tuhan mengurapi kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Untuk apa? Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi ternyata gini teman-teman, Bapak Ibu, waktu saya diurapi. Saya itu diurapi untuk memberitakan. Jadi saya itu diurapi Tuhan merayakan Natal ini waktu Yesus lahir. Dia mati untuk kita semua. Alkitab bilang, roh Tuhan ada pada kita. Terus kalau roh Tuhan ada pada saya, terus mau ngapain coba? Dia mengurapi saya untuk memberitakan. Dia mengurapi saya untuk saya kemudian diutus kemanapun saya ada. Saya mau titip pesan pagi hari ini. Jangan kehilangan makna pengutusan di kepala Anda.
Karena perayaan. Karena Yesus datang demi sebuah kepentingan pengutusan Bapaknya. Anda lihat apa urgensi misi? Apa urgensi misi? Saya ulang ya. Kalau saudara merayakan Natal, terus perayaan Natal itu gak ada di kepala saudara tentang hati misi, hati yang mau diutus, hati pemberitaan Injil. Berarti gini, Injil gak berarti banyak buat saudara. Karena buktinya apa? Injil gak menggerakkan saudara. Karena kalau saudara berkata saudara hidup di dalam Injil, Injil hidup di dalam saudara. Harusnya Injil yang hidup di dalam saudara itu menggerakkan saudara. Jadi kalau Injil yang saudara percayai gak menggerakkan saudara, hanya sampai di titik saudara rayakan kelahirannya, ada yang salah dengan kekristenan kita. Kebayang gak betapa sedihnya Yesus kalau hanya Anda datang hanya untuk merayakannya? Apa urgensi misi? Yohanes 20 ayat 21 sampai 22 saya tulis. Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti. Coba. Kalau hari ini saya tanya sama saudara. Kira-kira apa sasaran atau apa tujuan saudara jadi orang Kristen? Semua orang Kristen mau yang lama mau yang baru cenderung akan jawab serupa seperti Kristus. Apa tujuan jadi orang Kristen? Saudara pasti akan bilang, saya mau serupa seperti Kristus. Nah jawaban itu saya akan tindak lanjuti dalam hal apa keserupaanmu? Kesama sepertianmu dengan Kristus itu dalam hal apa? Terbanyak yang di kepala Anda apa? Dalam hal karakter kan? Saudara jadi orang baik. Pokoknya karakter saya mesti sama seperti Kristus. Tapi tahu nggak di ayat ini kesama sepertian kita dengan Kristus itu dalam hal pengutusan. Kalau Bapa mengutus Yesus berarti sekarang Yesus ngutus kita. Halo. Jadi kalau saudara nggak sampai tiba pada mindset Yesus utus saya sama seperti Bapa mengutus Yesus dan sekarang Yesus utus saya. Saudara idiot Kristen. Saudara Kristen idiot. Ada yang salah dengan kekristenan Anda. Kenapa? Karena Alkitab menulis sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga kapan? Loh pakai kata sekarang loh. Jadi Anda baca 10 tahun dari sekarang, Anda baca 200 tahun dari sekarang selama Alkitab ini ada, selalu pakai kata sekarang. Pengutusan itu sekarang. Bukan nanti. Kata sekarang itu sedang menunjukkan apa? Betapa urgennya pengutusan bukan hanya perayaan. Amin saudara. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian. Apa? Ia mengembusi mereka dan berkata. Terimalah. Bahkan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar penghibur loh. Halo? Roh Kudus itu bukan cuma sekedar penolong loh. Tapi Roh Kudus itu roh misi. Saya ulang ya. Buat saudara yang hanya sekedar memanfaatkan Roh Kudus hanya sebagai penolong di masa kesesakan, puji Tuhan itu baik. Kalau hanya saudara pakai Roh Kudus hanya sekedar penghibur di masa Anda penuh masalah, gak kunjung selesai, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, Roh Kudus bukan cuma sekedar penghiburmu, Roh Kudus bukan cuma sekedar pelindungmu, Roh Kudus bukan cuma sekedar penasehatmu, Roh Kudus bukan cuma sekedar penolongmu, bukan. Tapi Roh Kudus itu roh misi. Pagi hari ini dengar baik-baik. Ini penting. Karena di banyak tempat, di banyak gereja, Roh Kudus hanya sejauh apa? Penolong yang selalu setia. Penghibur yang menghibur kita di masa susah. Tapi kita gak pernah lihat Roh Kudus itu roh misi yang diutus Bapa untuk menolong dan mengawal kita di ladang misi. Yesus yang diutus
mengutus Anda dan saya hari ini. Amin. Jadi dengar baik-baik pagi hari ini yang merayakan Natal termasuk saya. Jangan berhenti di perayaan. Oke? Jangan berhenti di perayaan. Tapi Anda tidak lanjuti kepada pengutusan. Karena banyak orang Kristen hari ini puas kalau dia dipanggil tapi gak pernah melanjutkan panggilan itu kepada pengutusan. Dipanggil itu di awal. Diutus itu selamanya. Nah banyak orang Kristen puas kalau udah dipanggil. Dengar dia panggil nama saya. Itu lagu Pentekosta lama. Ian pasti hafal itu. Oke. Kita gak cukup loh dipanggil. Dipanggil itu di awal. Nah banyak orang Kristen berhenti pada konteks jadi Kristen panggilan. Pokoknya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Setahun sekali ngerayain Natal, haleluya. Anda dan saya itu bukan cuma dipanggil. Dipanggil itu di awal. Tapi setelah Anda dipanggil, Alkitab bilang Anda diutus. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai Anda. Apa urgensi misi? Saya tulis di situ. Gereja ada karena misi. Anda tahu nggak? Gereja mula-mula lahir bukan karena ada yang pintar nyanyi. Gereja mula-mula lahir karena pemberitaan Injil. Kekristenan lahir karena ada pemberitaan. Makanya gini, begitu Anda berhenti memberitakan, Anda nggak jadi gereja yang Yesus maksudkan. Anda hanya akan jadi gereja perayaan. Anda hanya akan jadi orang Kristen yang tiap tahun merayakan joy to the world. Itu aja. Sementara gereja ada karena misi. Dan misi adalah identitas gereja. Gereja akan kehilangan alasan keberadaannya kalau udah gak fokus sama misi. Gereja yang saya maksudkan bukan gedungnya loh ya. Gereja itu ya yang lagi lihat saya ini dan saya lagi lihat saudara. Gereja bukan penemu misi, bukan. Sebab misi itu DNA-nya Kristus, DNA-nya Tuhan. Gereja bukan penemu misi. Misi bukan gagasan gereja, bukan. Gereja justru penerima dan pelaksana misi. Saya tulis di situ. Gereja dipelihara Tuhan supaya melanjutkan misi. Anda tahu nggak kenapa Tuhan pelihara bisnismu? Anda tahu nggak kenapa Tuhan pelihara gereja ini? Kenapa Tuhan pelihara pekerjaanmu? Kenapa Tuhan pelihara pernikahan dan keluargamu? Kenapa Tuhan pelihara uangmu? Kenapa Tuhan pelihara anak-anakmu? Jawabannya simpel hari ini. Supaya Anda melanjutkan misinya. Pernikahanmu, keluargamu, uangmu, pekerjaanmu, studimu. Gereja dipelihara Tuhan supaya melanjutkan misi. Bukan apa? Hanya supaya aman, nyaman, dan bertahan. Halo? Bukan hanya Anda menikmati perayaan loh pagi hari ini. Anda bersuka cita. Besok udah tanggal 26, Natal selesai. Halo? Misi gak selesai karena perayaan. Amin. Ntar lagi besok, udah selesai. Udah, ya ini pernak-pernik Natal diangkut. Gak akan sampai 1 tahun ke depan masih ada ini kan? Gak ada. Ini semua dicabut, mungkin dicabut udah pernak-perniknya. Ya, jalan dari galaksi lama ke galaksi baru. Saudara ingat? Udah ke galaksi ya? Bukan ke galaksi sana ya. Saudara pasti lewati lorong itu dipenuhi dengan pernak-pernik Natal. Yang sebentar lagi minggu depan selesai. Gak ada lagi yang gitu-gitu. Nah yang lucu adalah kita rayakan dia selamanya. Tapi kita gak mau diutus selamanya. Dan ingat baik-baik. Peran Roh Kudus jadi satu-satunya syarat mutlak di ladang pengutusan. Matilah Anda, habislah Anda. Kalau gak ada Roh Kudus. Halo? Mulai pagi hari ini. Tambahkan semua kata-kata misi di kepala Anda. Tambahkan semua kata-kata misi di seluruh aktivitasmu.
Anda yang pelajar, Anda yang sekolah, Anda yang student, tambahkan jadi pelajar yang misioner. Anda yang mahasiswa, jadilah mahasiswa yang misioner. Anda yang didik anak dengan misioner. Suami istri, pernikahan, keluarga yang misioner. Duitmu itu loh, duit yang misioner. Kalau itu ada di kepala Anda, saya amat sangat yakin Tuhan restui semua aktivitas Anda. Nah, persoalannya adalah kita lakukan semua untuk kepentingan kita. Makanya waktu ada yang tolong, jawabannya diam. Diamnya yang main tadi, yang ibadah pertama, lebih garang ibadah kedua. Overtone kelihatannya. Benar loh. Bayangkan ada yang minta tolong. Diam. Sementara itu teriakan tolong supaya kita tolong. Kita malah suruh dia. Saya tutup. Bagaimana memulai misi? Yang pertama, investasikan waktu kita dengan 1 sampai 3 orang yang Tuhan percayakan. Investasikan. Pakai hubungan sebagai pintu masuk. Anda itu kalau nggak dikenal sebagai orang baik, berarti Anda dikenal sebagai orang jahat. Sebab Alkitab bilang ini, berbahagialah kamu yang dikatakan anak-anak Allah karena kamu bawa damai. Lah kalau Anda bawa damai, Anda akan selalu disambut. Jadi damai itu bukan cuma dinyanyikan di ruangan ini karena kita Natal. Nah, Anda orang damai enggak? Pakai hubungan sebagai pintu masuk, teman-teman. Karena Yesus pakai hubungan untuk pintu masuk pemberitaan. Makanya jangan eksklusif. Inklusiflah, rangkul semua orang, peluk semua orang, cintai semua orang. Karena itu pintu masuk pemberitaan. Yang kedua, jadikan faith sharing moment yang natural. Itu maksudnya apa? Teman-teman pernah nggak? Waktu Anda lagi di tempat makan, Anda lagi makan dengan teman kerjamu, Anda lagi makan dengan seseorang, tiba-tiba orang itu datang sama saudara sambil makan lalu cerita masalahnya. Dan waktu saudara cerita, waktu dia cerita masalahnya, nggak ada salahnya saudara pakai kalimat ini. Saya kasih contoh ya. Saya pernah ngalamin itu. Saya pernah ngalamin yang kamu alami. Dan pada waktu itu Tuhan tolong saya. Loh, gunakan faith sharing moments itu di warung kopi, di tempat Anda makan, Anda ngopi. Lah Anda ngopi buka handphone. Kan lucu. Janjian ngopi depan-depanan tapi main handphone. Yang ketiga, gunakan karakter, karunia, dan kekuatan kita sebagai platform misi. Oke, Anda punya karakter baik nggak? Gunakan karakter baikmu. Gunakan karunia rohanimu yang menasihati itu. Gunakan kekuatanmu yang ingin berelasi dengan orang. Gunakan semua itu sebagai platform misi. Oh, pagi hari ini coba, apa karakter utamamu? Apa karunia dominanmu? Apa kekuatan unikmu? Pakai 3K itu sebagai platform misi. Tanyakan mulai hari ini, bagaimana saya memanifestasikan kerajaan Allah di pekerjaanku hari ini. Hari ini pakai apa? Ya 3K tadi. Karakter apa yang saya mau munculkan? Karunia apa yang saya mau lepaskan? Kekuatan unik apa yang saya mau tawarkan? Supaya bawa orang ketemu Yesus. Itu inti pemberitaan. Bukan hanya perayaan. Baca sama-sama. 2, 3. Halo? Yang terang? Banyakan kumpul makanya terang benderang. Halo? Ya, jangan jago kumpul. Karena waktu saudara rajin kumpul, rajin nyanyi, dunia di luar sana tetap gelap. Dia nggak akan terang karena nyanyimu. Halo? Dia nggak akan terang karena penyembahanmu di ruangan ini. Dia akan terang
Waktu si terang menuju gelap. Waktu terang hadir di tengah kegelapan. Dan Alkitab bilang kegelapan itu gak usah ditengking. Sebab waktu terang hadir. Gelap sirna. Amen. Paham alasan kenapa kita Natal? Karena pengutusan. Bukan hanya perayaan. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biar kebenaran ini menjadikan rema dalam hidup kami. Bahwa Natal bukan perayaan. Sebab engkau lahir karena diutus Bapakmu. Engkau lahir bukan karena kebetulan. Engkau lahir bukan tanpa maksud. Bahkan engkau lahir karena kelanjutan pekerjaan misi di muka bumi. Biar pagi hari ini kami merayakan kelahiran-Mu dengan makna yang baru dan berbeda. Kami gak stop berhenti di perayaan. Tapi kami berpindah menjadi orang utusan. Seperti Bapa mengutus Yesus. Dan di saat ini, Yesus mengutus kami. Di sekolah kami, di kampus kami, di tempat pekerjaan kami, kepada karyawan kami, kepada bos kami, pimpinan kami, di rumah keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, kemanapun kami pergi. Roh Kudus yang berdiam di dalam kami adalah roh misi. Kami pergi untuk pemberitaan. Kami pergi karena kami orang utusan. Meteraikan firman-Mu, biar misi jadi identitas kami kemanapun kami pergi. Makasih Yesus Kristus anak Domba Allah dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur bersama berkata